Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mu'alaf Indonesia. Pada hari ini di depan saya ada saudari Yohana ya. Nama lengkapnya siapa nih? Yohana Novita. Karena Yohana sudah menginformasikan bahwa kedatangannya ke studio Geraha Mu'alaf Jakarta ini untuk bersahadat, jadi sertifikatnya sudah disiapkan ya. Nah ini tolong dicek dulu sesuai nggak nama, nomor, alamat, dicek dulu. Sudah betul ya. Nah sekarang saya minta Yohana untuk membaca surat pernyataan ini dari mulai sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya nama Yohana Novita gitu kan. Dari sini langsung loncat ke sini aja. Agama sebelumnya Katolik, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat. Baru nanti saya tuntun bersyahadat. Oke. Ya. Kalau sudah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya Yohana Novita, agama sebelumnya Katolik, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, sekarang Yohana tangan kanannya telunjuk kanan ya dihadapkan ke atas sebagai simbol tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah SWT ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Baik. Sudah pernah dengar? Sudah. Nah, tahu artinya? Tahu. Sudah menerima dalam hati? Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sudah sah jadi muslim ya. Alhamdulillah. Nah ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus tulis nama lengkapnya di bawah. Nanti pulang ini sertifikat di di laminating, di fotokopi juga boleh. Terus tolong secepatnya ke kelurahan ya untuk mengganti KTP ya, dengan keterangan agama di KTP. Tinggal bawa kopi ini dan kopi KK kalau nggak salah ya. Nanti kalau KTP yang barunya sudah jadi, tolong difoto kirim ke Suci ya. Nah terus nanti ini kan di Surabaya nih. Nanti akan kita koordinasi sama Pak Handoko, Yohana, nanti tolong tentukan dalam 1 minggu 2 hari untuk belajar Islam. Belajar Islamnya mulai dari 0 sampai bisa baca Quran. Ya, seminggu 2 hari. Ci, nanti tolong koordinasi sama itu ya, yang kursus lembaga privat itu ya. Mau yang dari kita atau yang dari Surabaya? Handoko kan di Surabaya juga ada lembaga kursusnya. Udah ada. Iya, mereka katanya udah bekerja sama-sama. Sudah ada. Oh ya sudah, nanti kita koordinasi sama Pak Handoko ya. Pokoknya tolong sediain waktu seminggu 2 hari untuk belajar. Pokoknya dari 0 diajarin. Dari mulai niat, wudhu, mandi dan segala macam sampai bisa baca Quran. Ya. Terus ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih, Yohana nih. Ini yang namanya bisa disebut Injil ya sebenarnya. Kabar baik nih. Ini kabar baik kan, namanya Injil ya. Apa itu? Bahwa ketika seseorang yang bukan Islam dia bersyahadat,
itu dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan. Amin. Kabar baik dong. Kabar baik. Nah, kabar baiknya lagi, kebaikan Yohana dari mulai akil balik sampai bersyahadat hari ini tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi orang Islam itu tidak ada konsep penebusan dosa. Selama orang Islam itu memelihara la ilaha illallah di mulutnya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu udah jaminan surga. Ya. Amin. Satu lagi, kabar baik lagi nih. Ini mungkin saya nggak tahu Yohana pernah dengar atau enggak. Setiap manusia yang lahir, kita semua yang lahir nih, sebenarnya orang itu adalah fitrah. Ya, pernah dengar. Tahu ya? Fitrah itu artinya ada yang bilang suci, ada yang bilang artinya itu sifat asal. Ya. Sifat asal manusia, dia tuh sebenarnya muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak Sang Pencipta. Ya. Jadi setiap bayi itu yang lahir muslim sebenarnya. Dia kan nggak bisa apa-apa, hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Dia bisa besar karena dititipkan pada orang tuanya. Gitu. Ketika orang itu besar, bisa aja dia menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Nah, tapi ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan sampai menerima masuk Islam, memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Ya, mudah-mudahan tolong diingat terus nih. Ya. Manusia fitrahnya muslim. Wah, udah gitu aja. Ya. Setiap hari kalau kita ingat, pasti kita selalu berserah diri kepada Allah SWT. Ya. Siap. Itu pesan saya. Terus yang tadi yang dengan orang tuanya. Nah, harus berlomba-lomba kebaikan dengan mamanya. Ya. Mungkin mamanya sekarang sedang pamer kebaikan nih, lebih misalnya dari sebelumnya. Yohana harus bisa lebih lagi. Ya. Berat itu. Tapi bisa. Bisa. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Bisa. Baik, itu aja. Nah, sekarang karena dosanya Yohana udah 0, enak banget ya 0 nih hari ini. Dosa lo sama dosa gue banyakan kita daripada dia ya. Well, ya. Masya Allah, sekarang dosanya Yohana tuh 0. Jadi karena dosanya 0, doanya insya Allah dikabulin. Mudah dikabulin. Ya. Tolong doain, Mbak Lisa, biar dietnya berhasil ya. Amin. Bilang dietnya berhasil langsung amin, cepet banget. Yang penting kalau orang Islam itu cita-citanya nggak tinggi-tinggi, nggak tinggi cita-cita orang Islam. Cuman pengen istiqomah, pengen husnul khotimah, dah itu doang. Husnul khotimah tahu artinya? Mati dalam keadaan baik, atau mati dalam keadaan muslim. Jadi artinya pulang ke rumah yang benar gitu. Ya, bukan kayak yang itu pulang ke rumah yang salah gitu. ya itu masalahnya. Tapi artinya husnul khotimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Ya. Juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di sisa hidup kita ini kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan juga insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya. Amin. Terakhir kita cuma bisa berdoa supaya kita dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Amin. Itu aja ya. Baik. Ada yang mau disampaikan atau mau ditanyain? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau gitu terima kasih ya. Oh iya, biasanya kalau gini nanti saya diprotes nih. Doain juga yang nonton. Oke. Ya, doain yang lagi sakit biar cepat sembuh, yang lagi terlilit hutang biar cepat ya dibebaskan dari hutang, tapi jangan diulangin lagi gitu. Doakan pokoknya semua yang menonton dengan segala kebaikan. Amin. Ya, amin ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya buat para pemirsa, mudah-mudahan ya. Oh iya, hampir lupa. Aduh, tuh saking semangatnya jadi lupa nih. Ada bingkisan. Ini ada buku petunjuk sholat. Nah, ya. Ini apa namanya? Sebentar. Ada yang ketinggalan lagi nih. Ini ada sejumlah uang nih. Tapi jangan dilihat jumlahnya ya. Jangan dilihat jumlahnya ya. Ini yang namanya zakat. Zakat ini diperuntukkan salah satunya adalah untuk orang yang baru masuk Islam. Oke. Ini bukan apa-apa, ini hanya bentuk kepedulian kita aja. Ya. Okay?
Jadi jangan dilihat jumlahnya, tolong diterima aja. Karena orang yang baru masuk Islam atau disebut mualaf itu adalah salah satu dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Nah, gitu. Jadi mau kaya mau miskin harus terima. Nggak boleh nolak ya. Ini sekalian nama buku Iqra-nya ya, nanti buat belajar. Thank you. Ini juga ada apa nih? Juz Amma. Dan juga nih ada buku kecil sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Terakhir ada Quran dari Al-Fatih ya, Al-Fatih Quran nih. Jadi nanti tolong dipelajarin adab atau aturan memegang Quran untuk seorang muslim atau muslimah ya. Nanti tolong dipelajarin, dibaca aja. Ini tolong diterima. Ini mau kena ya? Oh iya, ini mau kena ya, nanti buat sholat. Ini dikasih contekan. Oh iya. Dulu sekolah pernah nyontek nggak? Pernah. Ngaku lagi. Karena kalau gurunya nonton, oh ini dulu yang nyontek. Ini untuk belajar sholat. Ya, ada bukunya dibaca. Kalau belum hafal, sambil praktek sholat sambil baca ini. Oke. Ya. Ini boleh nyontek, nggak apa-apa ini. Nah, kita masukin sekalian sama ini. Oke. Ingat ya, langsung ganti KTP ya. Iya. Tolong diterima dengan baik. Oke, alhamdulillah. Senang sekali ya. Hari ini Yohana sudah bersyahadat. Alhamdulillah dimudahkan. Juga insya Allah nanti selanjutnya jangan berpikir kalau jadi orang beriman nggak diuji ya. Iya. Nah, tetap diuji, tenang aja. Orang mau beriman nggak beriman tuh semua diuji. Nah, jadi terima kasih banyak ya atas perhatiannya buat para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini membawa manfaat semuanya buat kita semua, dan juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk di dalamnya membina para mualaf. Dipersilahkan mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Dan insya Allah nanti partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sekali lagi ya. Lo nggak peluk nih mah? Dari tadi nggak dikasih kesempatan. Peluk dong, boy. Congrats ya, istiqomah. Thank you. Jauh lebih beruntung ya. Hah? Ini meluk-meluk sambil nangis tuh. Menangisi diri sendiri ya. Oh, diterima ya? Hah? Diterima. Mamanya nggak bisa menolak. Mamanya. Keren. Yohana 8 tahun tuh mamanya belum terima tuh. Sampai sekarang tuh. Udah 9 tahun berarti, Mel? Iya, mau 9. Akhir Februari ini. Tapi yang penting dia bahagia tuh. Oh iya, lo nggak repotin gue. Pesennya sama sih kemarin. Pesennya sama. Pesannya apa? Ya, kalau habis masuk Islam bukan berarti nggak ada cobaan. Oh iya. Cobaan semakin banyak. Jangan disangka kalau masuk. Takut mati sih aku. Jadi kepikiran kalau misalkan Tapi kan gini. tutup usia ya waktu sebelumnya. Kan kita semua ini udah divonis mati. Cuman nggak tahu kapan. Sudah. Iya. Cuman nggak tahu siapa duluan. Nggak, maksudnya nggak Bisa bawa. aja Yohana duluan, bisa aja saya belakangan gitu. Semua sudah divonis mati, cuman kita nggak tahu kapan gitu. Ya. Ya kayak ngerasa nggak ada persiapan apa-apa sih gitu. Nah, berarti kan tadi saya bilang cita-citanya orang Islam tuh nggak tinggi. Husnul khotimah ya. Kita nggak berpikir mati jadi raja atau apa, yang penting husnul khotimah udah cukup buat kita. Iya. Gitu. Bener-bener. Tapi kan sebenarnya kan kalau kita balikin konsepnya kan sederhana. Pencipta menciptakan makhluknya, kan pencipta pengennya makhluk itu ngapain sih? Kan cuma buat beribadah doang kan? Beribadah. Ya sudah. Berarti hidup kita di dunia buat apa? Beribadah. Buat beribadah. Jadi kerjaan kita ngapain sebenarnya? Beribadah.
Beribadahnya caranya gimana? Salah satu dengan sholat. Berarti hidup kita cuma nungguin sholat. Jadi kerja itu cuma salah satu cara nungguin sholat gitu. Oh, oke. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, buat manusia beriman, beribadah sama bekerja itu lebih yang disuruh kan beribadahnya. Iya, iya. Bekerja juga salah satu jalan beribadah. Iya. Contohnya menafkahi keluarga segala macam itu juga beribadah. Beribadah apa? Bekerja melayani orang juga Ya. kan beribadah. Baik pada orang, berinteraksi sama orang, beribadah juga. Tapi konteksnya kan beda dengan sholat. Iya. Jadi kerjanya itu sebenarnya untuk nungguin sholat gitu. Oke. Ya, Iya. insya Allah lah nanti belajar pelan-pelan. Ini apa? Hah? Itu sih. Jadi ngeblank sekarang. Banyak orang yang datang sini setelah lihat nonton video-video saya, mereka udah catat apa yang mau ditanya gitu. Oh iya. Ada yang datang sini bawa 20 pertanyaan. Oh iya. Kebetulan sih kalau saya kan lebih suka otodidak ya. Jadi abis dari misalkan nih saya nonton Kodondi gitu ya, ada pertanyaan, ya udah. Riset, Aku riset cari sendiri, ya, sendiri ya. gitu. Terus kayak misalkan aku nggak tahu tentang, contoh deh yang menarik itu ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran. Iya. Handphone ini kan udah ada AI, tinggal dicari, dimasukin ilmu pengetahuan yang ada di Al-Quran, muncul Keluar semua. keluar Tinggal semua. kita catetin aja ayatnya apa. Betul. Mau cari tema apa aja kan sebenarnya bisa. Betul. Enak banget ya sekarang ya. AI itu ya. Soalnya kalau baca yang full itu kadang-kadang kan kita nggak bisa Iya. petain yang sesuai tema ya. Gitu. Bagusnya AI itu dia udah bisa merangkum. Dari tulisan Ayat tulisan ini, yang ayat panjang. ini dari surat ini, dari surat ini. Jadi kita tinggal review aja, baca ulang. Mel, bukan dong Mel. Udah berapa tahun? 8 tahun. Ini udah jalan 9 tahun kayaknya. 9 kalau ini. Kalau pulang ke rumah mamanya masih diludahin. Ya. Jadi nggak cuma orang Kristen diludahin Yahudi, dia diludahin mamanya juga masih. Yang Jadi kalau dia pulang ke rumah sama aja kayak Kristen ke Israel tuh diludahin sama Yahudi. Samain gue mau Israel. Siapa nama sih Mel? Nih. Cobain. Yo anak, belajar Islamnya bukan berarti hari ini syahadat, besok udah langsung bisa jadi imam di masjid ya, atau jadi imam buat orang lain, bukan. Belajarnya pelan-pelan, Iya. step by step. Sambil belajar sholat, sambil baca buku aja nggak apa-apa. Iya, Boleh. aku juga gitu. Boleh. Nggak Baca apa-apa. kerepean. Step by step belajarnya. Kemarin sih yang ada 3 pertanyaan yang aku tanyain ke coach nih waktu itu. Yang pertama itu ketika kita sedih kehilangan dunia dan ketika kita mendapatkannya itu bisa semakin hancur. Itu maksudnya apa? Kayak gitu sih. Oh, Terus yang kedua itu kebahagiaan yang dari Allah itu yang seperti apa sih? Terus yang ketiga kan saya itu mau mualaf, terus ya ketika melangkah kan pasti ada tanggung jawabnya ya. Nah bayangan saya itu ya harus ketika saya nggak menjalankan atau masih terbata-bata nih jalannya itu takut dosa sih, takut nggak bisa jalanin. Kan kerja di bank. sempurna lah. Sekarang nggak di investment management. oh investment. Investment management berarti melayani orang yang mau invest gitu ya. Ya, Kalau di perbankan lah atau ya sama aja lah di financing lah. Pernah dengar dong yang namanya grace period? Nah sudah kayak gitu. oke. Orang baru masuk Islam tuh Allah maha adil lah. Masa orang baru sadar langsung bisa sempurna ibadahnya? Allah maha tahu lah. Ada grace periodnya. Tenang aja. Aman ya. Kalau sudah ngelewatin grace period itu berarti kan nggak mau belajar. Ini yang saya pernah baca ya, wallahu alam. Grace periodnya 40 hari. 40 hari. Enggak dong, masa idah 3 bulan, 10 hari gimana? Nanti semoga waktu puasaan udah bisa. Masalahnya kan gini,
Muslim sholat yang wajib sehari kan 5 waktu. Sehari 5 kali. Masa belajar seminggu nggak bisa-bisa, istilahnya begitu. Saya dulu belajar seminggu, insya Allah bisa. Alhamdulillah bisa. Kalau, ya kan tadi udah kasih contekan kan. Dulu saya belum nemu tuh saja dari tulisan bacaan begitu. Dulu jadi di print, di kertas, tempel di dinding. Ya sholat sambil baca di dinding. Nggak apa-apa. Oh iya. 5 kali loh, masa seminggu nggak hafal-hafal gitu baca. Benar. Hah? Nggak apa-apa. Iya. Pegang HP nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tag HP sih aku. Nggak apa-apa. Pegang buku, baca sajadah, baca di dinding. Bahkan kalau belum bisa, belum hafal sekalipun, terus sholatnya ke masjid, ikutin aja. Jamaah yang di perempuan, ikutin aja gerakannya. Di antara dua gerakan itu, kan gerakan di antara dua gerakan itu, Ya. cukup baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, oke. Cukup. Kalau belum bisa ya. Tapi masa nggak bisa terus gitu maksudnya. Ya. Siap. Aman lah. Berarti insya Allah di rumah sholat nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Alhamdulillah. Mama masih suka masak itu nggak? Aku udah nggak makan babi itu udah nggak makan babi, nggak minum alkohol ya. Ya sejak 5 tahunan, Oh 4 dari tahun. kan itu ya? Dulu soalnya kalau sama papa itu dari kelas 4 SD aku udah minum alkohol, Minum apa? minum bir. Udah. Cewek minumnya gitu. Ya, tapi udah nggak sama sekali. Ternyata kalau orang mau berhenti ya udah berhenti aja. Nggak ada yang berhenti bertahap, nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berhenti aja. Langsung? Langsung. Nggak nagih gitu? Nggak nagih. Nggak ngurangin dulu gitu? Nggak ada. Berhenti ya berhenti. Doktrin itu butuh waktu bukan 10-20 tahun, ratusan tahun. Jadi ketika Kristen awal-awal baru tumbuh itu, nggak langsung terlintas gitu, enggak. Mereka perang doktrin dulu. Dan Kristen itu banyak macam. Ada Kristen Gnostik, ada Kristen Arianisme, ada Kristen Nazarin, ada Kristen Ebionites, sama Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Oh. Ya, minimal tuh ada 5 kelompok ini gitu. Nah, kelompok-kelompok ini nanti ada lagi yang timbul lagi aliran doketisme. Ini pemahamannya. Doketisme itu memahami Yesus itulah wujud Tuhan di bumi gitu. Oh, oke. Kalah sama kelompok separatisme. Separatisme bilang Yesus sebelum dibaptis belum Tuhan. Oh. Dia Tuhannya ketika dibaptis gitu. Ketika disalib yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Jadi kelompok ini memisahkan antara Yesus dan Kristus gitu. Kalah lagi sama kelompok yang namanya modalisme. Modalisme itu yang bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Satu pribadi. Satu pribadi. Ya. Baru yang kelompok ini cukup lama sampai pernah pecah menjadi kelompok modalisme monarkianisme sama kelompok modalisme sabellianisme. Baru kalah sama kelompok trinitarianisme. Trinitarianisme yang Katolik gitu. Nah, sampai di abad keempat baru ada konsili Nicea namanya. Pernah dengar? 325. Indonesia. Yesus hakikatnya sama-sama Bapa. Yap. Belum ada Trinitas itu, belum ditetapkan. Masih perang-perang doktrin gitu lah. Baru 381 Roh Kudus juga dianggap punya hakikat yang sama dengan Bapa. Barulah Trinitas. Itu pun masih banyak konsili-konsili yang lain untuk menetapkan teologinya Kristen yang sudah menang itu. Yang sudah menang di konsili Nicea itu. 431 gereja menganggap sesat orang-orang yang menyembah Bunda Maria. Zaman dulu abad 4 ada orang-orang Kristen menyembah Bunda Maria sebagai Tuhan. Makanya gereja menetapkan Maria itu hanya Theotokos. Bunda mengantar Tuhan ke bumi gitu. 451 Kalsedon, tadi yang 431 Efesus ya. 451 Kalsedon, Yesus itu punya sifat ganda gitu.
Sifat gandanya apa? Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Tuhan. Terus kemudian berapa ya? 553 kalau nggak salah. Konsili Konstantinopel kedua menyatakan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus itu tanpa meninggalkan Kristusnya. Gitu. Bikin lagi Konstantinopel 3 tahun 681. Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak? Karena ada di ayatnya kan? Ya. Jikalau bisa lalu kalah cawan ini Ya, daripada aku, gitu kan? Betul. Baru tahun 787 konsili lagi di Nicea 2, bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Ini sampai berapa konsili itu? Ratusan tahun. Baru diteguhkan gitulah, apa namanya ya? Teologinya gitu. Itu di abad ke-8 berarti kan terakhir tadi kan. Selanjutnya konsili-konsili itu membicarakan tentang manajemen gereja. Abad 11 pecah Kristen itu. Yang menang itu Kristen itu pecah. Kristen yang pada saat itu berkuasa itu disebut Kristen Pentarki. Kristen Pentarki itu Kristen yang dipimpin oleh Bapak Gereja gitu. Ya. Tempatnya ada Roma, Konstantinopel, Alexandria, Yerusalem, sama Antiok. Ya. Baru di abad 11 pecah menjadi Katolik dan Ortodok. Ortodok bilang Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Katolik bilang Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak gitu. Sama masalah manajemen pimpinan gerejanya siapa yang diakuin gitu lah. Ya. Baru abad 16 ada Protestan. Martin Luther. Protestan pecah lagi. Ada Lutheran, ada Anglikan, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada macam-macam banyak kan. Total sekarang baru ada 60.000 denominasi. Baru. Banyak. Belum 200.000 kan? Segitu banyaknya. Setiap tahun nambah itu kelompok-kelompok baru di Kristen. Artinya berarti kan sebetulnya dasarnya adalah pemikiran manusia. Betul. Nah, padahal manusia itu kan kecil banget ya. Maksudnya ya kecil banget lah dibandingin sama yang gimana kita yang kecil itu bisa menelaah Allah yang besar. Tadi kan Yohana baca yang catatan kaki itu. Iya. Bagian ini aslinya kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Zaman dulu orang nulis kan 2 kolom gitu kan. Di pinggir ada catatan di pinggir halaman. Catatan ini kemudian disisipkan menjadi ayat. Jadi catatan ini kan bisa berupa pemikiran manusia, penafsiran atau apa gitu. Jadi ayat yang mengajarkan Trinitas itu sebenarnya asalnya dari pemikiran manusia atau pemikiran agama yang dijadikan agama. Banyak yang begitu tuh banyak. Hampir semua agama ada. Hampir semua agama tuh ada pemikiran-pemikiran pemuka-pemuka agamanya. Terus dijadikan agama gitu. Harus diikutin, harus dijalanin. Ditambah-tambahkan yang di aslinya itu. Kalau di dalam Islam, masalah ibadah itu semua rintangan, hambatan itu semua ada solusinya. Jadi kalau misalnya orang, contoh misalnya, nggak ada air buat wudhu, ada solusinya. Kayak debu ya? Pakai debu, tayamum. Lagi sakit, nggak bisa ke masjid atau nggak bisa sholat karena dia sakit harus terbaring dia. Gimana nggak bisa sholat? Ada solusinya. Cukup dengan kedipan mata pun bisa. Gitu. Puasa, batal misalnya. Ada solusinya. Mau dibayar dengan atau dikodok puasanya atau membayar fidyah. Bisa. Semua ada solusinya. Jadi dalam Islam tuh aturannya ada, tapi kalaupun ada hambatan, rintangan, ada solusinya. Enggak apa namanya istilahnya, enggak hukum mati gitu loh. Istilahnya enggak apa namanya, enggak saklek gitu loh. Dalam perjalanan misalnya ada kemudahan. Sholat yang harus 4 rakaat dipendekkan jadi 2 rakaat. Bisa digabungkan dengan dengan sholat berikutnya. Tapi itu hanya untuk yang zuhur dan asar serta maghrib dan isya. Yang subuh nggak bisa. Lagi puasa terus kita safar
boleh kita nggak puasa, tapi nanti Diganti. dikodok, diganti gitu. Perempuan datang bulan nggak puasa kan, tinggal ganti gitu. Semua ada aturannya. Ikut kok puasa. Period aja enggak. Enggak. Selama 28 hari gitu. Bisa, iya. Wih, Puasa kok. gimana rasanya? Enak. Enak? Tambah gemuk, tambah kurus? Tambah kurus. Oh salah berarti kemarin Melisa tuh. Melisa puasa tambah gemuk gimana dong? Berarti cuti nih Yohanan? Cuti. Oh, Atasan saya tahu sih. oh tahu juga. Atasannya Muslim bukan? Muslim. Oh Muslim. Ya kebetulan kemarin di Surabaya dari Senin sampai hari ini. Jadi saya flight pagi, dia jam berapa? Jam 9 mungkin ke Jakarta. Oh, dia Sampai tahu pusat cutimu kita untuk di sahadat Jakarta. gitu? Iya. Kamu sahadat jauh-jauh amat sampai Jakarta gitu? Emang di sini nggak ada masjid apa katanya? Iya, kebetulan tahu Coach Reni gitu. Oh gitu. Ya memang mau belajar lah, lebih mantep aja sih rasanya. Oh tapi ini berarti hari ini nggak jadi ketemu sama Coach Reni itu? Enggak jadi. Sayang ya, dari Iya. Jakarta ya. Gak apa-apa lah. Bisa ketemu Ko Dondi kan. Alhamdulillah. Kan katanya udah kaya. Oh iya. Sholat kan itu adalah suatu Betul. kekayaan yang melebihi apapun. Enggak. Sholat apa namanya? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat sunnah Ya. tahajud. Bukan. Bukan. Itu namanya sholat qobliyah. Oh, Ya, kopiah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sudah sama saja kita apa? Melebihi daripada dunia Dan seisinya. dan seisinya. Oke, oke. Kemarin ada di sini mbak-mbak. Mantap mau masuk Islam, mantap. Kenapa? Karena setiap pagi saya nangis pak. Katanya. Kok katanya. Oh, oke. Loh, kenapa nangis? Kenapa? Setiap kali dengar azan subuh saya nangis. Coba Ya, bayangin. beda-beda ya. Cuman dengar azan subuh nangis. Kok bisa ya? Akhirnya dia nggak tahan. Ya saya harus masuk Islam. Keluarganya keluarga AKBP. Oh, Tahu sendiri AKBP kan keras. Keras. Iya. Ya sudah, akhirnya mamanya juga nggak bisa nahan. Seperti mamanya Yohana mirip. Akhirnya ngasih. Ya. Gitu. Malamnya aku ditanyain 2 kali, paginya aku ditanyain sekali. Jadi sampai paginya masih dibahas lagi Oh, sekali. Tapi udah itu ya udah sampai sekarang sih enggak sih. Nah, tapi gini. Amat sih orang-orangnya. Belum. Ntar pas pulang dimarahin. Iri ya. Nanti sembari tambah baik sama mamanya, sembari diajak ngobrol. Ya. Kalau perlu ada Bible-nya. Pelajari nanti di Bible-nya. Manggilnya apa? Mi atau Mama? Mama. Ma. Justru Yohana itu jadi Muslim mau seperti Yesus. Ada ayat-ayatnya tuh. Ya. Ya. Nah. Doanya sujud. Ya, gitu-gitu. Ya. Suruh Yang mamanya terserah. baca, suruh mamanya mikir. Terus Yohana juga harus bisa membedakan gini. Di dalam Bible itu kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, kisah nabi-nabi, itu semuanya sebenarnya ajarannya sama dengan Islam. Ya. Ya, sujud, wudhu, sholat, puasa, segala macam itu semua sama. Hanya syariatnya aja yang disempurnakan dalam Islam. Tapi tauhidnya sama, tauhidnya. Dan konsep ketuhanannya juga sama. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk gitu. Ya. Ya. Tapi di perjanjian baru, Ada. Yohana harus bisa pisahkan loh, harus bisa bedakan ajaran Yesus dalam 4 gospel sama ajaran Paulus. Itu juga beda. Iya. Iya, beda sih memang. Jadi sebisa mungkin kasih tahu mamanya, "Mah sebenarnya mama itu pengikut Paulus, saya pengikut Yesus."